Halo Ya, guys, jumpa lagi bersama saya Dodi Arsanto di channel YouTube Insan Sekolah Kasih. Edisi 20 Agustus 2020 ini masih di bulan Agustus, kita temanya masih 17-an. Mungkin 17-an kali ini agak beda ya karena masih di masa pandemi, mungkin lomba-lomba tidak ada yang secara langsung ya, paling virtual. Dan kita kali ini Sound Education edisi kali ini kita akan membahas temanya yaitu Merdeka Berkreasi, Berbuah Prestasi. Wah, keren kan? Merdeka ya. Dan kita sudah ada dua narasumber spesial nih dari SMA Sin Louis Semarang ya. Nanti mereka akan memperkenalkan diri. Baik, kita sambut dulu. Yang pertama Bu Clara. Bu Clara, selamat sore, apa kabar? selamat sore, semangat pagi, kabar baik. Selamat sore tapi semangat pagi ya Bu ya. Semangat pagi. Baik Bu Clara, silahkan memperkenalkan diri Bu kepada pemirsa kita. Ya, terima kasih. Selamat sore, semangat pagi, teman-teman. Saya nama Bu Clara Afra Puji Astuti. Saya adalah guru biologi, mengajar di SMA Sin Louis Semarang. Sehat selalu ya. Terima kasih. Baik, itu tadi Bu Clara ya, seorang guru biologi di SMA Simbois. Dan satu lagi ada cewek cakep ini ya. Halo Francisca, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Ya, silakan perkenalkan diri Francisca. Siapa ini Francisca? Perkenalkan, nama saya Francisca dari kelas 10 MIPA di SMA St. Louis, jadi baru masuk tahun ajaran baru sekarang. Oke, SMA di masa pandemi ya, Francisca ya. Oke, baik. Seperti temanya, Merdeka Berkreasi, Berbuah Prestasi. Apa itu ya? Oke, sekarang mungkin Bu Clara bisa bercerita nih. Apa sih topik kali ini kok ada Merdeka Berkreasi, Berbuah Prestasi ini? Ya, monggo Bu Clara. Terima kasih. Merdeka Berkreasi, kalau saya menangkap dari judul dari pertemuan acara hari ini adalah bahwa sebagai guru kita di dalam menyampaikan, mentransfer ilmu maupun mendidik para siswa itu sebaiknya menggunakan kemerdekaan kita sebagai guru untuk menciptakan model-model pembelajaran yang kreatif sehingga apa yang akan kita sampaikan kepada siswa itu dapat diterima dengan baik. Baik itu menciptakan sesuatu yang baru atau mengembangkan model-model pembelajaran dari yang sudah ada. Gitu. Oke, baik. Kalau Bu Clara ini mata mapelnya biologi ya Bu ya? Ya, biologi. Ya, kira-kira di masa pandemi ini ya, kreasi apa Bu yang bisa dilakukan supaya anak-anak tetap tertarik untuk belajar ini? Ya, kalau semasa pandemi tentu saja kita tidak bisa menggunakan model-model pembelajaran yang bisa kita lakukan saat kita bisa bertatap muka. Ya. Tetapi belajar biologi secara prinsip kalau itu identik dengan yang namanya eksperimen, bagi kami para pecinta biologi dimanapun kita berada itu bisa digunakan sebagai laboratorium. Bahkan di rumah saat makan pun itu adalah laboratorium. Jadi kadang-kadang saya kalau sama anak-anak pertemuan pertama itu selalu saya menanyakan apakah makan yang kita makan sudah sehat. Mungkin makan cukup, jumlahnya cukup, tetapi itu bukan makanan yang lengkap. Berarti kan kita makan banyak tetapi kurang gizi. Ya, anak-anak biasanya protes, Bu, kok kurang gizi? Yang sudah saya makan banyak kok kurang gizi. Karena anak-anak sekarang kan jarang suka makan sayur ya. Maka Ya. dengan edukasi seperti itu sebenarnya itu sudah merupakan sebuah eksperimen yang nanti tetap saya berikan ke anak-anak. Coba bedakan kalau kamu setiap hari makan sayur dengan tidak makan sayur, bedanya apa gitu. Ini Oke. gambarannya semacam itu. Ya.
Kalau biologi kan setahu saya memang anatomi tubuh baik makhluk hidup ya Bu ya, baik Ya, tumbuhan, binatang maupun manusia. Nah, kalau di SMA ini apa ya? Kurikulumnya itu di dalamnya mempelajari apa saja sih Bu kalau biologi SMA ini? kalau biologi SMA tentu saja mempelajari semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, termasuk mikroorganisme. Oke. Uh, ya, dan itu tidak hanya secara morfologi, bentuk luar, tetapi secara biologi, secara fisiologi, bagaimana proses-proses hidup di dalam tubuh makhluk hidup itu kita pelajari juga. Itu. Oh, Terutama oke. yang pada tubuh manusia, itu ada di materi kelas 11. Iya. Begitu. Iya. Oke, kalau berarti sebenarnya materinya masih mengulang yang SD, SMP, tetapi mungkin lebih mendalam lagi ya, Bu? Iya, lebih Oh, mendalam. Ya, oke. sebagai contoh, ketika SD kita belajar fotosintesis itu apa gitu. Hmm. Maka anak-anak SD menjawab, tumbuhan memasak makanan sendiri gitu. Ya. Sehingga lalu anak-anak tanya, jadi apakah ketika mamah goreng telur itu fotosintesis gitu. Itu pemahaman anak SD. Iya. Oke. Iya. Ya. Kemudian meningkat pada SMP. Fotosintesis terjadi di mana gitu. Hmm. Jawabannya kan di daun yang mengandung klorofil. Itu SMP. Ya. Kemudian mungkin sedikit sudah belajar tentang jaringan. Maka di SMA, fotosintesis terjadi di mana? Jawabannya di daun yang mengandung klorofil, yaitu pada jaringan yang namanya parenkim. Itu di Hmm. materi kelas 11. Nanti di kelas 12 diperdalam lagi bahwa fotosintesis yang kelihatannya reaksinya hanya mereaksikan CO2 H2O menghasilkan glukosa dan oksigen itu menjadi sebuah reaksi yang sebenarnya kompleks, bukan reaksi-reaksi yang sederhana begitu. Oke. Jadi lebih dalam ya. Maka itu yang namanya kurikulum spread linear itu seperti itu. Oke, Ya. baik. Oke. Saya mengingat lagi nih, Ya. apalagi nih saya pembelajaran biologi. Lah ini sudah ditampilkan oleh Mas Operator ini apa ini Bu? Ini berarti sebelum pandemi ya Bu ya Ya, pembelajarannya ya. sebelum pandemi. Ini kenapa Bu Jadi anak-anak? Ya, monggo. begini, materi-materi kelas 11 dan kelas 12 itu kan pada KD-KD tertentu itu ada materi yang materinya cukup banyak Oh, oke. dan rumit dengan banyak istilah ilmiah, banyak nama-nama Latin begitu. Ya. Maka saya mencoba berpikir bagaimana materi yang sulit itu dapat dipelajari anak-anak dengan gembira. Hmm. Oleh karena itu, saya pada materi-materi yang sulit, misalnya di kelas 11 materi sistem regulasi, kalau di kelas 12 materi metabolisme, saya menggunakan metode ini. Model pembelajarannya yaitu gallery work yang saya modifikasi menjadi gallery work plus begitu. Apa itu Bu? Galeri Work Jadi Plus. kalau kita bicara tentang galeri itu kan biasanya identik dengan lukisan. Jadi Ya, orang mengunjungi lukisan begitu. Nah, ya. itu saya buat tanda petik kunjungannya, saya pakai istilah galerinya. Kunjungannya saya pakai. Jadi anak-anak untuk satu KD ada 3 materi pelajaran yang tadi saya bilang rumit. Itu saya bagi menjadi 3 kelompok, masing-masing dengan materi masing-masing. Misalnya pada materi metabolisme ada kelompok respirasi, ada kelompok fotosintesis, dan ada kelompok yang menjelaskan tentang keterkaitan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, Oke. kemudian setiap kelompok itu berdiskusi untuk merancang kira-kira kelompok kita mau pakai model media atau alat pembelajaran apa supaya ketika nanti teman-temannya mengunjungi galeri mereka di situ menjadi sesuatu yang menarik. Misalnya seperti ini. Anak-anak menggunakan laptop dengan video. Kemudian itu ada brosur. Ya. Jadi paling tidak di materi ini kalau di pelajaran biasa guru menerangkan, mereka mencatat. Kalau di kunjungan galeri itu mereka menyiapkan brosur untuk teman-temannya yang datang.
Jadi Oh, berarti iya, anak-anak yang mempersiapkan materinya ya, Bu ya? iya. Jadi itu Oh, oke. mereka saya beri tugas sehingga mereka dapat mengeksplorasi dirinya dengan banyak ide di dalam kelompok itu untuk bagaimana membuat materi itu ketika temannya datang menjadi jelas. Yang itu biasanya adalah tugas dari Bapak Ibu guru. Tapi dengan Oh, begini anak-anak gembira, Mas. oh, iya, iya. Begitu. Berarti ketika kan anak-anak mempersiapkan dulu sudahan ya, Bu ya, dari Ya, rumah kerja ya, kelompok ya, Bu ya. kerja kelompok. Oke, terus setelah itu mereka kunjungan itu mereka apakah menjelaskan ke teman-teman yang lain atau materinya saja diberikan tanpa mereka menjelaskan ke rekannya yang lain, kelompok yang lain? Ya, itu satu kelompok kan anggotanya ada 6. Itu Oh, yang oke. 3 stay di tempat untuk menerima Oh, kunjungan dari kelompok lain. oh begitu. Sedangkan 3 yang lain mengunjungi kelompok lain untuk istilahnya ngangsu kawruh gitu. Belajar Oh, dari kelompok lain tentang materi yang bukan menjadi bagian dari kelompoknya. oh, oke, oke, Iya. oke. Ya Sehingga nanti mereka ada yang datang, nge-host ya, Bu ya. iya, biasanya jadi seperti itu. Lalu mereka berusaha bagaimana caranya supaya anak-anak ini teman-temannya mendapatkan materi yang tadinya tidak dipelajari di kelompoknya, begitu, Ya, ya. begitu. Oke, setelah Kemudian itu kalau yang gimana? yang yang menyajikan materi, yang nge-host itu, yang didatangi itu terus mereka kan tidak mengunjungi galeri yang lain lah. Mereka gimana, Bu? Nanti gantian. Oh, Yang gantian. tadinya pergi, gantian yang duduk, kemudian memberi penjelasan begitu. Oh, gantian ya. Iya, Oke. iya, Oke. Oke, begitu. oke. Iya, Jadi iya. mungkin bisa saya sampaikan sedikit berkaitan dengan brosur. Kalau kita lihat dalam kunjungan-kunjungan galeri seperti ini kan ini seperti orang sedang mengunjungi stand suatu produk. Ya. Ya. Dan kalau kita mengunjungi stand suatu produk, otomatis pemilik stand itu kan berusaha untuk menjelaskan produknya semaksimal mungkin supaya orang yang datang tertarik. Ya. Nah, setelah itu nanti masalah mau beli atau tidak begitu. Itu kan mereka pasti mendapatkan brosur. Ya. Brosur yang mereka bisa pelajari di rumah, kemudian mereka membuat satu keputusan nanti akan membeli produk itu atau tidak. Nah, ini tuh saya terinspirasi tahun 2008, Ya. itu Yayasan PAK di tempat kami bekerja, itu mengadakan kerjasama dengan Universitas Ciputra Surabaya tentang pendidikan entrepreneur. Okay. Nah, sekarang kalau SMA, saya berpikir kalau anak-anak berlatih untuk entrepreneurnya supaya jalan juga, maka itu salah satu cara. Tapi saya terapkannya di pembelajaran. Okay. Sehingga mereka itu berusaha semaksimal mungkin materi mereka itu ketangkep temannya. Dan lucunya Mas, itu mereka itu di meja-meja itu menyediakan reward. Ya ada bank-bank, ada permen. Lalu mereka bikin kuis-kuis kecil begitu. Dan itu muncul sendiri. Jadi kalau ada temannya setelah dijelaskan lalu dikasih pertanyaan, lalu ada bisa jawab gitu, langsung pulang membawa tadi. Jadi Ada lucu. gimmicknya ya, Bu ya. Iya, iya. Anak-anak lucu. Oke, ada Iya. oleh-oleh Iya. selain ilmu Ada juga oleh-oleh. jajanan atau mainan Iya. ya. Iya. Oke, menarik, Iya. menarik. Baiklah. Tadi yang di lab apakah sama dengan galeri juga, Bu? Yang di lab tadi ada foto Oh, yang di lab tidak. Yang di lab itu saya pakai untuk menunjukkan bahwa kalau tidak pandemi kita bisa praktikum di lab. Sedangkan kalau pandemi kan tidak mungkin, maka kita harus memanfaatkan apa yang ada di lingkungan biar tetap bisa praktek gitu. Oke, ya. Iya. Nah, kalau pandemi ini kan galeri apakah masih tetap memungkinkan, Bu? Kalau galeri saya kira tidak. Maka tugas kami saat pandemi itu mencoba mengidentifikasi konsep-konsep esensial apa di setiap KD yang kita bisa ambil di dalam proses pembelajaran, sehingga kita bisa memilih konsep yang secara kontekstual itu bisa kita jelaskan ke siswa untuk belajar, dan pelajaran itu kita kaitkan dengan lingkungan. Nah, kita harus memilih itu. Jadi di semua mata pelajaran memang
kan kita tidak bisa memberikan materi secara lengkap seperti saat belum pandemi. Ya, Maka betul. tugas kami, Bapak Ibu Guru di awal itu memang mengidentifikasi konsep esensial waktu itu. Jadi tidak satu bab penuh itu kemudian diberikan. Jadi Ya, kita ya. pilih yang esensial saja begitu. Oke. Kalau pemilihan topik yang esensial itu apakah dari sekolah sendiri atau memang dari dinas sudah ditentukan gitu, Bu? Ya, jadi pemilihan konsep esensial itu memang dari awal sudah diminta karena kan paling tidak misalnya biologi itu 1 minggu untuk kelas 10 3 jam pelajaran. Ya, Sementara di pandemi sekarang ini kita hanya ketemu anak-anak itu 1 kali dan itu hanya 60 menit. ya, Berarti yang biasanya 45 menit kali 3 menjadi 1 kali 60 menit. ya. Maka kita kembali lagi ke mengidentifikasi konsep dan itu memang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk tatap muka dalam 1 hari 4 jam sehingga kita harus mengelola 4 jam per hari selama jam sekolah semacam itu. Seluruh Gitu. mapel ya, Bu ya. Seluruh mapel. Ya. Ya, baik, baik, baik. Kemarin Nah, juga sudah ada workshopnya oke. yang memang disiapkan itu. Nah, ini saya tak pindah sebentar dari Bu Clara ke Dek Francisca ini ya, Mbak Francisca ini gimana ini? Kelas 10 kan apakah sudah sempat ke sekolah atau hanya waktu MPLS saja ya? Eh, MPLS-nya juga daring, jadi belum sama sekali belum sempat belajar pembelajaran di sekolah gitu. Oke. Jadi semuanya pembelajarannya masih dilakukan di rumah dari mulai MPLS sampai sekarang udah hampir sebulan pembelajaran di rumah aja. Di rumah aja ya. Nah, kalau gitu terus gimana belajarnya Francisca, Mbak Francisca? Bisa diceritakan kalau di sana gimana? Selama daring sebenarnya pembelajarannya sama aja kayak tatap muka, cuman bedanya ya paling waktunya lebih sedikit dan pengumpulan tugasnya dan materinya juga lebih beda dari tatap muka biasa, tapi intinya tetap sama-sama belajar. Oh, tetap Sama-sama sama-sama belajar seperti belajar. biasa, ya. Oke. Ada Bukan tugasnya tugas, lebih ada banyak. PR, ada segala, tapi Eh, tetap sama kayak biasa. tugasnya. Oh, tetap sama ya, nggak lebih banyak ya. Ah, khusus untuk mata pelajarannya Bu Clara nih, biologi, gimana pembelajarannya Francisca? Kalau untuk pembelajaran biologi sendiri yang selama ini sudah dijalani, dari awal pembelajaran biasa dikasih materi itu maupun berupa video atau berupa file-file PDF dan kita sebagai murid yang pas melakukan jam pembelajaran itu kita bisa membuka itu sekalian langsung melihat dari videonya secara langsung dijelaskan secara langsung gitu dan setelah itu paling disuruh mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas dan deadline-nya pun nggak nggak se nggak se apa ya nggak secepat yang biasanya kalau sekolah biasa itu kan deadline-nya harus kalau hari ini ya dikerjakan hari ini gitu. Sedangkan Oke, kalau dari ini deadline-nya bisa lebih diperpanjang menyesuaikan dengan tugas-tugas yang lain juga gitu. oke ya. Apa yang menarik dari mapelnya Bu Clara ini, Francisca? Yang menariknya karena sebenarnya menarik kan tergantung orangnya ya karena nggak semua orang kan suka dengan mapel biologi gitu. Tapi kalau Ah, untuk pribadi itu menarik karena bisa banyak melakukan eksperimen gitu. Walaupun kita nggak pergi ke sekolah secara langsung atau pergi ke lab secara langsung, itu kita tetap bisa mengamati lingkungan sekitar, bisa tetap mengamati eksperimen, membuat eksperimen yang berhubungan dengan pembelajaran biologi itu sendiri. Gitu. oke. Apa yang diamati dari lingkungan, Francisca? Seperti cara kerja lingkungan, dan apa yang mempengaruhi dengan lingkungan kita ini gitu kayak. Kalau eh, dari pengalaman tugas yang sudah Bu Clara kasih itu disuruh mencari tentang di lingkungan kita itu apa saja yang mempengaruhi gitu. Disuruh Hmm, membuat metode ilmiah dan disuruh membuat bagaimana cara menjelaskan cara kerja lingkungan dalam metode ilmiah ini. oke. Kalau secara basically sih
Francisca suka mapel biologi nggak sih? Suka. Suka, memang suka Ya, ya. memang suka sama mapel biologi. Nah, ini tadi operator minta diselingi video siswa belajar biologi di rumah. Wah, mungkin bisa disetelkan ini. Sebelum kita melakukan praktik osmosis pada kentang, siapkan dulu bahan dan alatnya. Untuk bahan, ada kentang yang sudah dikupas dari kulitnya, lalu ada sirup dan air. Alatnya, siapkan alat tulis, penggaris, ada kaca, dan buku catatan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita memotong kentang menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian kita lubangi isi kentang seperti ini. Setelah itu kita masukkan air ke dalam wadah yang kita sudah siapkan tadi setinggi 1 cm. Kemudian kita isi kentang yang sudah kita lubangi tadi menggunakan sirup setinggi 2 cm. Nah, kira-kira seperti ini. Kita sudah masukkan kentang yang sudah diisi air sirup ke dalam wadah yang berisi air. Masukkan. Setelah itu, sembari menunggu, kita buat tabel pengamatan seperti ini. Jika sudah, kita tulis tinggi mula-mula air dan sirup di kolom yang bertuliskan T0. Nah, kita tulis tadi airnya adalah 1 cm. Dan sirupnya 2 cm. Jika sudah, kita tunggu 10 menit dan kemudian kita lakukan lagi selama 3 kali. Jika sudah, dapat diperoleh hasil pengamatan seperti ini. Pada T0, mula-mula ketinggian air adalah 1 cm dan ketinggian sirup adalah 2 cm. Pada T pertama, ketinggian air berkurang menjadi 0,9 cm dan ketinggian sirup bertambah menjadi 2,2 cm. T2, air menunjukkan ketinggiannya berkurang menjadi 0,7 cm dan ketinggian sirup bertambah menjadi 2,4 cm. Pada T3, ketinggian air berkurang lagi menjadi 0,5 cm dan ketinggian sirup bertambah menjadi 2,6 cm. Dari sini dapat disimpulkan bahwa peristiwa osmosis adalah demikian percobaan pelajaran biologi tentang peristiwa osmosis pada kentang. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Jaga kesehatan dan selamat mencoba. Dadah. Oke. Sudah dada. Osmosis ya, bagaimana menjelaskan peristiwa osmosis ya, Bu. Ya. Itu tadi si Pascal Adi Nugroho ini dari rumah ya, Bu ya? Ya. Dari rumah. Oke. Sebenarnya ada satu video lagi punya Francisca. Oh ya. Ada satu video lagi Oke. yang punya Francisca. Oke, nanti akan disiapkan. Kalau
kaitan osmosis dengan kehidupan apa ini, Bu? Iya. Banyak. Jadi itu yang tadi saya bilang untuk identifikasi konsep esensial. Itu materinya kan sebenarnya ada di kelas 10 tentang sel. Kemudian prinsip itu bahwa sebenarnya ketika kita makan, ketika kita bernafas, yang butuh makanan, yang butuh oksigen, itu kan sebenarnya sel di seluruh tubuh kita. Nah, bagaimana air, kemudian zat makanan, gas, oksigen, keluar masuk sel, itu kan sebenarnya melalui proses transportasi. Nah, transportasi itu ada banyak cara, yang antara lain bisa dipraktekkan adalah yang osmosis. Jadi, nah ini kan berkaitan langsung dengan hidup. Nah itu yang kita sebut konsep-konsep yang kontekstual itu karena memang kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Begitu. Oke. Berarti kalau misalnya saya berenang nanti berat badan saya tambah ya, Bu? Karena kan air di dalam kolam renang itu kesedot ya, Bu. Osmosis ya, Bu. Ya, masuk ke tubuh saya. Tidak bisa. Maksudnya beda, itu ya? Tidak secara osmosis. Nah, itu nanti masuknya ke pencernaan itu. Tidak ke dalam sel. Bukan di kulit gini ya, Bu ya? Bukan, tidak bisa. Itu yang bisa hanya makhluk hidup bersel satu. Sedangkan kita kan bersel banyak. Kalau bersel satu bisa. Oke. Berarti saya tetap berani berenang ini. Karena tidak bikin saya tambah gemuk. Oke, terima kasih Bu Clara untuk penjelasannya. Menarik ya, biologi dibuat dikontekstualkan secara eksperimen, anak-anak bisa bereksperimen. Nah, ini ada juga videonya Mbak Francisca ini, ngapain nih? Video TikTok kah atau apa? Mungkin operator bisa dimainkan videonya. Nanti Francisca yang jelasin ya videonya ya. Iya. Oke, kita tunggu di operator. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Francisca dari kelas 10 MIPA SMA Sinumbis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menyenangkannya belajar biologi di masa pandemi ini, walaupun kita tidak bisa pergi ke sekolah dan belajar ke lab secara langsung. Contohnya, saat pembelajaran kemarin, saya dan teman-teman sekelas mempelajari tentang materi metode ilmiah, dan metode ilmiah itu dibuat berdasarkan permasalahan dan kasus-kasus yang ada di sekitar lingkungan kita ini. Jadi kita mengamati, lalu kita menulisnya dan membuat hipotesis, lalu mempresentasikannya. Pada tugas metode ilmiah kali ini, saya melakukan percobaan dengan eksperimen menggunakan tanaman asam. Pertama, saya merumuskan masalah, lalu menulis hipotesis dan mencatat apa saja variabelnya. Setelah itu saya melakukan percobaan dan mencatat pengamatannya di buku tugas saya. Setelah saya mendapatkan hasilnya, saya mempresentasikan untuk teman-teman saya dan guru. Seperti ini hasil tanaman asam yang sudah saya amati. Hasil tanaman asam pertama yang ditaruh langsung di bawah sinar matahari, yaitu dia tidak bertumbuh, malah mati dan menghasilkan jamur. Sedangkan hasil tanaman asam yang kedua, yaitu yang ditaruh di tempat teduh, dia bertumbuh menjadi sangat besar dan dia akan dipindahkan saat mulai menghasilkan cabang batang. Jadi teman-teman, hasil yang saya catat dari pengamatan tersebut adalah bahwa sinar matahari sangat-sangat mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman asam. Dimanapun tempat belajarnya bisa menghasilkan ilmu yang setara dengan pembelajaran di sekolah. Buktinya, dengan kita melakukan pembelajaran seperti ini, kita bisa mengamati lingkungan dan bisa lebih peduli terhadap lingkungan kita secara langsung. Tetap semangat dan tetap sehat dalam melakukan pembelajaran di rumah saja ini. Saya Francisca, terima kasih. Jadi itu video itu tuh untuk membuktikan waktu tugas metode ilmiah, dan saya mengambil contoh tanaman yang akan diamati itu tanaman asam. Karena memang sebelumnya di rumah sudah mengamati tanaman asam itu dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi kebetulan ada tugas ini, jadi saya gunakan tanaman ini sebagai contoh juga gitu. Tanaman asam. Jadi di sini itu? tanaman asam. Oh iya. Ya, tanaman asam ya. Oke.
Jadi Ya. di sini tanaman asam ini tuh untuk dibuktikan pengaruh pertumbuhan tanaman asam ini jika dibedakan di dua tempat. Di yang pertama di tempat teduh dan yang kedua di tempat yang langsung terpapar dengan sinar matahari gitu. Hmm. Dan pengamatan ini biasanya dilakukan 3 bulan untuk melihat hasilnya karena biasanya sebelum 3 bulan itu belum terlihat hasil sama sekali, jadi biasa 3 bulan atau lebih. Oh, cukup lama Setelah juga. diamati, setelah diamati itu ternyata memang pertumbuhan sinar matahari itu gak semua tanaman itu membutuhkan sinar matahari yang secara langsung. Ternyata ada tanaman asam juga yang ternyata dengan jadi tempat teduh pun bisa bertumbuh dan menghasilkan cabang yang lumayan banyak batangnya gitu. Oke. Lebih bagus kena sinar matahari langsung atau tidak malahan? Sebenarnya jadi lebih bagus saat si tanaman asam ditaruh secara langsung di sinar matahari. Jadi di Oke. tempat teduh gitu. Oke. Ya, ya, ya. Berarti itu selama 3 bulan, Francisca, ngamatinya. Iya, dari Hmm. sebelum-sebelumnya ada tugas ini. Oke. Oh, sebelum ada tugas sudah diamati duluan. Iya. Oke. Mungkin saya bisa jelaskan. Ya, monggo, Bu. Jadi kan di materi bab pertamanya kelas 10 itu kan ada materi ruang lingkup biologi yang salah satunya adalah tentang metode ilmiah. Nah, saya memberikan tugas kepada anak-anak, coba amati apa yang ada di lingkungan yang itu sebagai kalian anggap sebagai permasalahan biologi. Jadi mengamati apa yang ada di lingkungan yang itu diangkat sebagai sebuah permasalahan biologi. Karena pada metode ilmiah pertamanya kan kita melihat ada permasalahan. Nah, nanti solusinya apa begitu. Kemudian mereka membuat hipotesis, melakukan eksperimen, kemudian menguji eksperimennya itu, kemudian diulang lagi, kemudian menarik kesimpulan dari hasil itu. Sehingga Francisca kebetulan memang orang tuanya pecinta tanaman dan dia sudah mengamati itu. Maka dia ambil apa yang dia amati yang ada di lingkungan yang memang sehari-hari sudah ada, tetapi mungkin tahap-tahapnya metode ilmiah digunakan di dalam penemuan sebuah teori itu kan tadinya belum. Jadi baru lihat orang tuanya menanam asam, kemudian hasilnya kok seperti ini yang terpapar langsung, sementara yang di tempat teduh kok bisa tumbuh dengan baik. Ya, jadi sebenarnya seperti itu. Jadi paling tidak kan dia, oh ya di lingkunganku ada seperti ini. Ternyata itu bisa dipakai untuk mengerjakan tugas biologi. Oke, ya, ya. Iya. Nah, untuk menentukan apakah permasalahan ini termasuk mapel biologi atau mapel yang lain gitu gimana, Bu? Asal masalah itu menyangkut kehidupannya makhluk hidup, itu sudah bisa dianggap sebagai masalah biologi. Baik itu menyangkut tumbuhan, menyangkut hewan maupun manusia. Begitu. Oke. Jika masalah pandemi corona ini juga biologi juga ya, Bu ya? Iya, jelas. Betul. Iya, banyak kaitannya dengan biologi tentu saja, dengan daya tahan tubuh, dengan virus, mungkin dengan bakteri, ada kaitannya juga. Ya. Ada yang sudah pakai materi itu, Bu? Virus nanti di bab yang di kelas 10 nanti. Setelah klasifikasi nanti masuk materi virus. Oke. Iya. Ya. Nah, Francisca nih, balik lagi ke Francisca. Apalagi Francisca yang selain video tentang apa tadi ya? Istilahnya apa? Metode ilmiah. Tentang metode ilmiah. Ya, ada lagi enggak Francisca yang selama sebulan ini selain itu? Untuk mapel biologi atau mapel yang lain? Boleh deh biologi atau yang lainnya kalau ada yang mungkin menarik juga buat Francisca. Sebenarnya semua mapel menarik sih. Tugasnya menantang semua, malah justru menantang di masa-masa pandemi ini gitu. Daripada gitu? sekolah langsung. Iya. Itu suka tantangan, Mas. Kenapa? Karena yang tadinya kita kayak memang di sekolah juga kita jadi tetap belajar biasa, tapi kalau
pandemi ini tuh selama kita di rumah aja, belajar di rumah aja tuh kayak pembelajarannya tuh bisa lebih membuat kita tuh peduli sama lingkungan kita gitu. Ngerasa kalau benar-benar kita ada di tengah lingkungan kita bisa mengamati langsung permasalahan di lingkungan kita, bisa mengamati langsung cara kerja lingkungan kita seperti apa gitu. Dan bisa membawa lingkungan kita tuh jadi pembelajaran juga di sekolah gitu. Jadi bisa merasakan langsung secara langsung kita benar-benar ada di tengah permasalahan itu gitu. Oh, oke. Berarti ya, pengamatan ini lebih dilatih lagi ya selama masa pandemi ini ya. Ya, harus bisa bersosialisasi, harus lebih bisa bertanya sama orang tentang materi ini nanti supaya kita bisa mencatatnya juga gitu untuk dijadikan materi di sekolah. Oke, di lapangan ya. Walaupun juga dibatasi kan karena masa pandemi juga. Iya, Oke, tapi tetap bisa ya dilakukan ya. Ya. Tadi videonya buat pakai apa itu? Kayaknya background-nya itu ya yang skak itu ya, catur itu ya. iya khusus buat background video-video sekolah. Oh gitu. Iya. Baik. Ya, kemudian oke, tadi kita sudah melihat video-video pembelajarannya. Terus ini ada lagi, ternyata Bu Clara ini adalah juara 1 provinsi dan peringkat 8 nasional Olimpiade Guru Nasional. Wah, juara Olimpiade Guru Nasional ada ya Bu ya ternyata ya? Iya, itu setiap tahun ada. Oh, tidak hanya siswa ya? Setahu saya siswa sih Bu, Olimpiade. Iya. Nanti kalau siswanya saja gurunya tidak, terus nanti yang pintar siswanya, gurunya apa kolaborasi siswa dan guru? Nggak, siswanya pintar sendiri gitu. Ada. Jadi kalau untuk guru itu namanya Olimpiade Guru Nasional, yang itu seleksinya dari tingkat kabupaten, kota, kemudian tingkat provinsi, baru nanti masuk final ke tingkat nasional. Hanya saja ketika saya itu di tahun 2017 itu langsung seleksinya untuk tingkat provinsi. Jadi ada banyak mapel, dan untuk biologi waktu itu ada 35 Bapak Ibu guru negeri swasta se-Jawa Tengah. Itu iya. Kemudian tes materi pedagogik dan profesional, yaitu berkaitan dengan materi pelajaran. Kemudian diambil peringkat 1 dan 2 untuk diseleksi di tingkat nasional. Jadi setiap provinsi itu mengirimkan peringkat 1 dan 2 dari hasil seleksi provinsi dibawa ke nasional. Di nasional dari provinsi yang mengirimkan diperingkat lagi nilainya, hanya diambil 15. Baru 15 itu yang kemudian ya, Bu? Dari 60-an orang ya? Dari 60-an orang. Iya, kalau rata-rata tiap provinsi mengirimkan 2 ya sekitar 60. Itu hanya diambil 15. Peringkat 1 sampai 15 baru itu yang difinalkan di Olimpiade tingkat nasional. Di nasional Bu Clara peringkat 8. Peringkat 8 belum bisa 3 besar. Tapi sudah membanggakan. Jadi walaupun belum bisa juara di nasional, paling tidak sudah ketemu dengan orang-orang hebat yang sebenarnya tidak pernah saya bayangkan itu. Ya. Tadi itu operator membagi video foto apa itu? Wah, ini yang cuplikannya di koran ya, Bu ya? Iya, di SMA Sinluis juara OGN 2017. Ini yang tingkat provinsi. 2 tahun yang lalu ya, Bu ya? 3 tahun yang lalu. Iya, karena yang sudah juara tidak boleh ikut lagi untuk 3 tahun. Oh, begitu. Berikutnya, iya. Iya. Di provinsi atau di provinsi tidak boleh ya, Bu? Kalau di provinsi masih boleh sebenarnya. Di nasional. Iya. Di nasional yang tidak boleh. Berarti kalau Bu Clara lolos lagi di nasional nggak bisa, Bu? Walaupun di provinsi juara ya, Bu? Kalau di provinsi ada, masih ini sudah bisa ikut lagi. Oh, begitu. Ya. Ya, foto yang lain dong. Wah, ini. Ya, ini kontingen kami ber-15. Itu ada yang dari Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Bengkulu, Jambi.
Oh, Itu. Ini di Ya. mana Bu? Jakarta? Di finalnya kemarin di Universitas Negeri Yogyakarta, di UNY. Oh, di Jogja Iya, malahan. kebetulan dekat dari Iya. Semarang. Ini Iya. kontingen Jawa Tengah dari semua mapel yang Oh, dikirim ke nasional. Clara yang tengah itu ya Bu ya? Iya, Ya. masih kecil. Wah, seragamnya kok sama ini. Memang buat Ya, khusus ya Bu untuk acara yang itu tadi ya. seragam dari provinsi, ini yang seragam dari Oh, nasional. Ini yang nasional. hmm. Iya, Iya, iya. rame-rame, senang. Iya. Ngapain aja Bu itu Bu di sana Bu? Yang di nasional itu kan paling tidak kita sudah mengajar, itu kan bagaimana penguasaan materi guru itu dites. Jadi waktu itu kami tes pertama itu 100 soal pilihan ganda itu tentang materi ajar yang diampu, kemudian tentang pengembangan bahan ajar model pembelajaran itu, jadi tentang tes materi. Lalu yang kedua praktikum. Jadi mungkin selama ini praktikum bagaimana kita membawa anak-anak praktek itu ternyata kita di sana juga diuji. Dan yang ketiga tentang penulisan karya ilmiah terbaik atau yang biasa dikenal dengan istilah best practice itu juga diuji. Jadi yang tadi saya sampaikan materi best practice saya itu menggunakan gallery work. Jadi yang tadi di awal itu. Oh, itu juga yang diangkat ya Bu yang di. Ya, yang saya angkat untuk best practice ya. Oh. Jadi ada 3 tes di sana dan teman-teman luar biasa, kreativitasnya luar biasa. Ya. Anu ya Bu ya, selain pamer kemampuan kita juga kita belajar dari yang lain ya Bu ya. Iya, karena memang waktu itu kita kalau biasanya tes sendiri-sendiri gitu, waktu praktikum ya kita jadi satu. Kemudian waktu best practice juga waktu kita ujian presentasi masing-masing boleh melihat presentasi temannya juga. Jadi luar biasa. Bapak Ibu guru di Kenapa? Apa yang bisa diambil Bu dari best practice teman-teman yang lain Bu dari nasional tadi Bu? Ya kita melihat bahwa teman-teman itu sebenarnya hampir semua Bapak Ibu guru itu selalu memikirkan ide-ide kreatif apa yang itu bisa melayani anak-anak sehingga kita itu tidak hanya mentransfer materi tetapi kita bisa menggali potensi anak itu sendiri untuk kreatif. Sebenarnya itu. Ya. Fokus ke siswa ya. Ya, ke siswa. Jadi pusatnya bukan lagi kita. Dan itu sebenarnya yang diangkat oleh teman-teman. Oke. Iya. Nah kalau untuk teman-teman selain Francisca, kalau Francisca tadi kan memang sudah suka ya mata pelajaran biologi. Kalau teman-teman Francisca yang tidak suka Bu dengan biologi, seperti saya kalau biologi itu kadang karena kalau sudah masuk ke nama-nama ilmiah, waduh pusing Bu. Nah itu kira-kira gimana sih Bu? Supaya anak-anak teman-teman ini bisa pengen belajar, pengen tahu tentang biologi itu gimana? Ada tips-triknya enggak Bu? Iya. Terima kasih. Jadi menggali anak-anak untuk suka atau awalnya walaupun tidak suka biologi karena takut dengan nama-nama Latin yang banyak begitu. Maka ketika di awal saya selalu memberi pertanyaan kepada anak-anak. Yang ditakutkan di biologi itu sebenarnya apa? Lalu muncul jawaban sulit menghafalkan dan sebagainya. Lalu saya menyampaikan bahwa belajar biologi itu kadang-kadang istilah ilmiah itu ada kaitannya dengan kehidupan kita yang sebenarnya kalau kita pelajari itu kan manfaatnya tidak hanya supaya ulangan dapat nilai bagus tetapi untuk hidup perlu gitu. Misalnya ketika kita sakit kita ke dokter. Dokter dan perawat ketika visit ke kita itu kan mereka menggunakan istilah-istilah dokter yang kadang-kadang pasien kan nggak tahu. Gitu. Tapi kalau kita biologis gitu, tahu mempelajari biologi paling tidak walaupun kita sakit kan kita mudeng dokter itu ngomong apa, berarti saya harus bagaimana gitu. Atau misalnya kita makan di restoran. Kadang-kadang di restoran tertentu kita pakai nama-nama dalam bahasa yang kita tidak mudeng. Tapi kan untuk istilah-istilah untuk
misalnya itu udang ya atau apa begitu. Jadi kita tuh mudeng, oh, itu makanan apa toh sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita di restoran pertama kali datang lihat menu makanan, nggak mudeng asal pesen aja, nggak mau tanya teman juga, tahu-tahu datang makanannya asing gitu. Jadi iya, artinya Frustasi kalau goreng itu Bu misalnya. maksudnya ternyata gunanya banyak Oke. buat hidup, buat sehat dan sebagainya. Maka dari mengangkat masalah-masalah sederhana seperti itu, pada akhirnya anak-anak kemudian mulai terbuka dan mulai suka. Nah, oke. Iya, seperti Ya, itu. ya. Kalau tadi ketika Ibu bertanya itu paling nomor satu kenapa nggak suka biologi itu apa Bu biasanya? Ya karena nama-nama Latinnya Nama banyak itu. istilahnya itu yang banyak. Iya. Padahal kan sebenarnya hanya ada pada hewan, tumbuhan ketika klasifikasi. Ya. Selebihnya itu lebih banyak di fisiologi tubuh sebenarnya. Dan itu sebenarnya menarik. Iya, karena berkaitan dengan kehidupan kita. Oke. Gitu. Saya paling suka sih waktu reproduksi sih Bu. Selain itu. Baik. Baik, ini ada daftar lagi. Nah, pendapat Bu Clara dan Francisca ini tentang penerapan metode pembelajaran yang kreatif dikaitkan dengan prinsip merdeka belajar. Wah. Ini maksudnya apa ini ya? Nah, mungkin Bu Clara bisa Ya. Bu. Ya, selama ini tuh kan kalau kita melihat, saya tidak textbook oriented tentang definisi merdeka belajar. Saya hanya melihat secara konsep dalam kehidupan sehari-hari itu kan kalau kita lihat, anak-anak itu seperti tidak merdeka begitu. Karena mereka kan hanya belajar di kelas, kemudian ukuran nilai itu hanya nampak dari seberapa banyak mereka bisa menjawab pertanyaan, baik itu lesan maupun tertulis. Padahal sebenarnya yang kita inginkan itu adalah bagaimana anak-anak bisa menggali potensi yang mereka miliki, sehingga mereka itu sebenarnya bisa mendapatkan pengetahuan lebih luas daripada hanya sekedar nilai saat ulangan begitu. Ya, itu merdeka belajar. Jadi kayak contohnya yang saya terapkan pada metode gallery work itu sebenarnya kalau kita lihat dengan merangsang anak-anak membuat media atau alat pembelajaran yang kreatif, kemudian membuat cara-cara belajar bagaimana temannya supaya menjadi jelas, itu kan sebenarnya sudah menggali potensi anak-anak. Gitu. Kayak yang dilakukan Francisca, mengamati lingkungan, ternyata mungkin anak yang biasanya hanya di dalam kamar nge-game dari waktu ke waktu, ternyata ketika mereka keluar karena ada tugas, ternyata di luar rumah itu banyak yang bisa kita pelajari. Nah, dari itu mungkin muncul ide-ide dari anak-anak untuk mengeksplorasi diri sebanyak-banyaknya gitu. Oke. Iya. Ya, baik. Itu penjelasan dari sisi guru ya. Bagaimana mencoba menggali dari potensi anak. Nah, kalau dari siswa sendiri gimana nih? Francisca gimana menurut Francisca? Apa sih merdeka belajar itu? Mungkin yang dipahami Francisca apa ini? Merdeka belajar itu lebih, kalau menurut saya lebih ke bebas ya, bebas untuk murid, bebas untuk anak-anak menggali pembelajaran sendiri. Jadi yang biasanya hanya guru nih yang ngasih tahu, guru yang menerangkan, guru yang ngasih pembelajaran ke kita, tapi lewat merdeka belajar ini jadi bisa murid juga menggali sendiri, mencari pembelajaran sendiri yang tidak lewat guru sekalipun, bisa lewat lingkungan sekitar atau lewat orang-orang di sekitar kita juga gitu. Oke, dimulai dari apa yang Francisca senangi mungkin ya? Iya. Nah, kalau Francisca sendiri suka nge-game, YouTube-an gitu enggak? Kalau untuk game suka, tapi nggak terlalu candu game karena lebih suka candu baca pelajaran. Wah, ini siswa berprestasi nih Bu ya. Ya. Yang semoga bisa menyusul untuk Olimpiade. Wah. Oke, thank you Francisca. Ya, ini dari operator lagi nih. Saran atau ajakan kepada rekan-rekan guru untuk lebih kreatif merancang dan menerapkan pembelajaran. Nah, ini itu. Tadi kan kalau saya lihat itu
kan teman-teman tadi berkelompok mengerjakan tugas untuk apa ketika galeri lah. Itu ketika kerja kelompok, apakah diamati juga Ibu kalau yang kerja hanya satu siswa nih, misalnya Francisca dan teman-teman hanya Francisca yang kerja, sementara yang lain ngikut aja, ada percayakan Francisca lah, itu kan mereka juga nggak belajar sebenarnya Bu. Itu gimana Bu kalau ngatasi seperti itu Bu? Ya. Nah, kalau biasanya tugas-tugas yang kemudian diminta maju satu orang perwakilan untuk diskusi, biasanya ketergantungan anak-anak terhadap temannya yang mereka anggap pandai itu besar. Tapi kalau yang galeri walk kan beda, karena mereka itu masing-masing mencoba untuk menjelaskan materi yang mereka sudah bagi. Jadi bertiga tadi masing-masing sudah ada jatahnya menjelaskan. Dan saya berkeliling. Kadang-kadang ada teman yang ketika tidak mengajar membantu sebagai observer untuk mengamati apa yang dikerjakan anak-anak. Jadi semuanya bahkan yang ketika pelajaran diem ngantuk itu menjadi aktif kalau saya lihat di situ. Ya. Jadi mereka mau tidak mau harus paham ya Bu materinya apa nih, karena saya harus menjelaskan temanku yang lain. Iya. Jadi sudah dibagi jatahnya sendiri-sendiri gitu. Dan itu malah bisa memastikan bahwa mereka juga paham ya Bu dengan materi yang sedang dipelajari ini. Iya. Oke, luar biasa sekali ya. Dipaksa. Tapi dengan dipaksa cara tapi suka. Ya, dengan cara yang menyenangkan ya Bu ya. Iya. Oke, kalau Francisca sendiri pernah enggak pakai metode galeri wall itu? Sebelumnya pernah coba pakai metode itu. Oke, ya, gimana? Di SMP. Di SMP Iya, udah pernah mencoba pakai metode ini. SMP-nya di mana? Kalau Francisca? SMP Mardi Siswa 1. Di mana itu? Di mana ya? Iya, di oke. Bukan di Yohanes ya? Kan iya pernah juga ya. Oke. Gimana, asik enggak kalau metode seperti itu diterapkan? Ya, asik, seru banget karena apa ya? Karena bisa lebih bisa menjelaskan, terus bisa dapat ilmu juga dari teman-teman, bisa cari ilmu bareng juga dari teman-teman. Dan nggak cuma belajar untuk materinya aja, tapi belajar cara bersosialisasi sama teman-temannya itu gimana. Iya, belajar presentasi juga ya, meyakinkan tentang materi tersebut ya. Wah, nah ini inspirasi nih buat teman-teman di luar sana nih, ada teman-teman guru atau siswa mungkin yang melihat channel YouTube ini, wah ini ada galeri wall, istilahnya galeri wall ya Bu, benar? Galeri walk. Oh ya, galeri walk ya, berjalan ya. Oke. Galeri walk nih. Nah, ini bisa diterapkan di mana ketika dilakukan siswa juga harus belajar tentang materinya, belajar bagaimana berkomunikasi, bagaimana presentasi, menjelaskan, membuat materi juga. Wah, bagus ini. Komplit ya. Nah, selama pandemi ini apakah kira-kira masih bisa dilakukan enggak Bu dengan sistem daring gini Bu? Kayaknya kok bisa juga ya Bu ya. Ini saya lagi mencoba. Mas Dodi tahu Discord nggak? Discord. Web ya Bu ya. Itu yang anak-anak sering pakai untuk komunikasi ketika mereka main game. Jadi kadang-kadang itu kalau pembelajaran di pagi hari ada anak-anak yang mungkin terkendala dengan kuota atau dengan jaringan gitu. Kadang-kadang saya malam mencoba untuk menyapa mereka dengan sesuatu yang mereka suka. Karena anak-anak itu mungkin ada yang Zoom meeting atau Google Meet, mereka itu gimana ya, suka enggak suka gitu, harus mengikuti. Tapi ketika saya menawarkan anak-anak bagaimana kalau kita Discord-an gitu. Mereka mikirnya, kok Bu Clara tahu Discord gitu. Ternyata itu sering dipakai anak-anak untuk komunikasi ketika mereka main game. Nah, ketika saya buka pakai Discord, itu ternyata banyak yang tadi paginya mungkin belum ikut menjadi ikut gitu.
Ya. Lalu ternyata dari Discord itu saya melihat ada satu kelebihan di mana ini bisa kita gunakan dalam diskusi kelompok. Jadi guru itu bisa, misalnya dalam satu kelas, kita buat 4 kelompok, kemudian mereka berdiskusi di dalam kelompok, saya bisa keluar masuk di kelompok itu sebagaimana ketika tatap muka, saya bisa mendatangi satu kelompok dengan kelompok lain. Ini tantangan buat saya, PR yang nanti akan saya coba. Bagaimana kita bisa tetap dengan diskusi kelompok walaupun daring, begitu. Jadi ini Discord nih. pakai Discord ya. Oh, Discord. Iya, itu pakai Discord yang kemarin. Jadi itu kan di bawah sebelah kiri bawah itu kan saya bisa buat kelompok-kelompok, misalnya di satu kelas 4 kelompok, lalu mereka berdiskusi, saya masuk ke dalam kelompok. Kemudian kalau sudah selesai diskusi kelompok, kemudian masuk ke general, masuk ke kelompok satu kelas untuk presentasi dari perwakilan kelompok. Sehingga mungkin galerinya bisa dipakai di situ juga, atau mungkin model pembelajaran yang lain bisa dipakai juga. Ini baru saya mau coba PR lagi. Ini sebenarnya semacam Teams gitu juga sama? Ya sama untuk program-program untuk Vicon. Seperti Zoom, seperti cuma tapi ini biasanya untuk game untuk anak-anak itu. Iya, biasanya anak-anak untuk game itu lebih menyukai ini. Saya mencoba masuk dari apa yang anak-anak suka. Aku bayangkan tuh kalau gurunya ndak upgrade diri, ya sudah. Nanti malah isinya mengeluh saja. Iki apa meneh gitu ya. Ada platform baru, ini apa meneh begitu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Iya. Masuk ke pintu mereka ya Bu ya, kita nanti keluar ke pintu kita. Oke. Begitu. Iya, cerdik sekali Bu. Ya, ini juga apa? Tetapi sudah pernah dicoba di kelas berapa Bu? Kelas 10? Kemarin di kelas 11 saya mencobanya Discord. Di kelas 11 ya. Jadi apa namanya? Untuk yang masuk di kelompok-kelompok belum saya coba. Itu yang saya tadi sampaikan ini menjadi tantangan dan PR. Nanti kalau sudah jadi saya infokan ke Mas Dodi nanti. Iya, ceritakan lagi ya. Ceritakan lagi. Nah, mungkin tadi sudah ada pesan ya nih ya dari Bu Clara ini kepada teman-teman guru yang lain, para pendidik yang lain, bahwa kita juga harus mengembangkan diri, terbuka dengan aplikasi-aplikasi yang disukai oleh anak-anak, kita masuk lewat mereka, gitu ya Bu ya. Betul. Iya. Ada lagi Bu yang bisa disampaikan Bu? Monggo. Iya. Jadi begini, mungkin Bapak Ibu guru sudah memahami bahwa pembelajaran jarak jauh secara daring itu sebenarnya secara konsep dengan pembelajaran tatap muka itu sama. Hanya bedanya kita tidak ketemu. Tapi pengelolaan pembelajaran dari awal sampai akhir itu sebenarnya kan sama. Jadi secara prinsip kalau ada yang berpendapat bahwa ketika pembelajaran secara online hanya absen kemudian anak-anak diam saja bagi para orang tua, itu berarti mungkin putranya yang tidak mengikuti. Karena kami guru itu menyiapkan sama dengan proses pembelajaran tatap muka. Jadi ketika bertemu, kami sapa anak-anak, kami motivasi sedikit, kemudian mungkin ada pretest, lalu baru masuk ke materi, setelah itu baru masuk ke tugas. Jadi mungkin pesan pada orang tua itu kalau ada anaknya setelah absen, kemudian anaknya mungkin main game atau mungkin tidur atau apa, berarti kemungkinan orang tua perlu melihat bahwa ada hal-hal yang mungkin belum dikerjakan oleh putra-putrinya, begitu. Karena kami menyiapkan betul. Betul. Kemudian untuk tugas itu tidak akan memberatkan. Karena di SMA St. Louis itu Bapak Kepala Sekolah dan tim kurikulum itu membuat pantauan setiap hari. Jadi kami Bapak Ibu guru setelah mengajar itu mengisi jurnal yang kemudian kami rekap dalam 1 minggu untuk evaluasi. Seberapa banyak Bapak Ibu memberi tugas dan itu tidak boleh melebihi 80%. Jadi Bapak Ibu orang tua di rumah tidak perlu khawatir
karena Bapak Ibu itu memberi tugas tetap pada porsi anak-anak mampu mengerjakan. Oh, Kemudian berikutnya, kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh para siswa selama masa pandemi ini di dalam proses pembelajaran jarak jauh, kami dari sekolah tetap memperhatikan. Jadi kalau pagi tidak bisa ikut, nanti kami akan mengecek mungkin dengan WA atau dengan cara apapun sehingga anak-anak tidak akan ketinggalan pelajaran. Permasalahan kuota, jaringan, dan sebagainya, kita tetap akan memperhatikan supaya semuanya bisa mengikuti dengan baik. Gitu. baik, ya luar biasa ya. Sekolah tetap perhatian kepada siswanya walaupun pandemi seperti ini ya. Iya. Oke, kalau Francisca sendiri gimana? Selama pembelajaran jarak jauh ini tetap menyenangkan seperti biasa? Menyenangkan, tapi ada beberapa pelajaran memang yang awalnya nggak menyenangkan dulu gitu. Ada tantangannya dulu di awal pembelajaran. Ya, karena apa itu biasanya Francisca? Karena pertama itu karena kesulitan memahami materinya aja sih gitu. Oke, ya. Tapi Karena setelah materi baru ya. ya, tapi setelah dari setiap guru mata pelajaran ngembangin lagi cara pembelajarannya, cara memberi penjelasannya, akhirnya anak-anak juga ngerti gitu. Akhirnya anak-anak juga paham dengan materi yang disampaikan sama guru-guru. Oke, ya. Selama ini pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran jarak jauh lebih menyenangkan mana, Francisca? Kalau untuk ditanya seperti itu tetap pembelajaran sekolah nomor 1 yang paling menyenangkan gitu. Tetap ke sekolah lebih menyenangkan ya. Ada pembelajaran di rumah. Ya, Tapi padahal dulu kalau sekolah pada minta libur ya sukanya ya. ya, Tuhan sudah kasih libur banyak banget malah pada pengen masuk. Bosan juga ya begitu Bosan masuk. juga. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih Francisca dan Bu Clara. Mas-sama. Cerita-cerita yang inspiratif ya. Bagaimana tadi pembelajarannya bisa lebih kreatif, kemudian juga dikembangkan secara lebih ke istilahnya ya, menggali aspirasi siswa untuk lebih ya, kreatif, siswa menggali potensi, gitu berpusat pada siswa. Berpusat kepada siswa itu bagaimana ternyata anak-anak juga lebih senang belajarnya dan juga mereka menemukan kesenangan dalam belajar itu sendiri. Iya. Tadi salah satunya adalah Bu Clara lewat mapel biologi ya, kita nanti akan lihat lagi kira-kira mapel-mapel yang lain bagaimana ini. Kemarin sudah sempat tentang TK, bagaimana anak-anak TK belajar, dan sekarang anak SMA belajar mapel biologi. Nah, mungkin kalau para pemirsa di channel YouTube mungkin juga punya ide-ide pembelajaran selama masa pandemi ini, apa ide-ide kreatif, mungkin bisa silahkan di komen. Bisa nanti minggu depan kita bacakan, kita tayangkan juga komen-komennya. Oke, terima kasih Bu Clara, terima kasih Francisca. Salam sehat. Salam sehat juga. Semoga segera berakhir pandeminya. Amin. Sekolah lagi dengan lebih semangat ya. Ya. Terima kasih Bu Clara, terima kasih Francisca. Bye. Iya. Baik pemirsa, demikian Sound Education pada sore hari ini. Silahkan like, comment, share jika memang memberikan inspirasi, dan jangan lupa tetap jaga diri, tetap pakai masker ya, tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga kesehatan, jaga jarak ya. Bye bye, selamat jumpa.